Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Suganda Putra dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas UTS Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Indonesia. Melakukan pembangunan sumber daya yang unggul itu memang sulit dibandingkan dengan membangun infrastruktur yang berbentuk fisik. Padahal, ketika sumber daya alam kita sudah unggul atau maju, aspek-aspek lainnya pun ikut maju. Karena sumber daya itu sudah unggul. Seperti yang disebutkan oleh Sujatmoko, manusia adalah pangkal dan ujung pembangunan. Tapi kenapa sumber daya manusia kita yang unggul dikirim ke luar negeri untuk bekerja? Kenapa tidak kita optimalkan di sini? Tentunya ini juga menjadi permasalahan bagi negeri ini. Permasalahan internal pun belum terselesaikan sampai sekarang. Seperti segala bentuk diskriminasi yang menyebabkan keterbelakangan perkembangan sumber daya manusia maupun infrastruktur di Indonesia. Jika manusia kita sudah maju dalam segala hal yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi sosial, dan aspek ketuhanan, segala permasalahan yang dihadapi sekarang pun akan terselesaikan oleh sendirinya. Karena manusia kita pasti akan mengerti makna dan arti Pancasila seutuhnya, dan saling toleransi sesama manusia walaupun berbeda keyakinan, suku, budaya. Karena tujuan kita dan tujuan Presiden Joko Widodo memfokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, seharusnya kita bisa belajar dari negara-negara seperti Jepang dan Singapura. Bagaimana Jepang dengan kebudayaan yang kentalnya bisa maju sampai sekarang ini? Singapura dengan jiwa internasionalnya menempati posisi pertama dengan sumber daya manusia terbaik di dunia. Tetapi kita jangan berpatokan penuh terhadap kedua negara tersebut. Kita memiliki pijakan dasar negara Pancasila yang mantap untuk menjadikan sumber daya yang unggul, dan tentunya akan melampaui kemampuan dua negara tersebut. Jika kita terus konsisten dalam hal membangun sumber daya yang unggul ini dengan berlandaskan Pancasila, tentunya kita akan menjadi negara yang kuat. Di Indonesia terdapat banyak berbagai keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya dalam membangun sumber daya yang unggul, kita tidak melupakan kecerdasan spiritual dalam setiap individu. Dan jika individu tidak kaya akan spiritual, tak akan lolos dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi, betapa pentingnya sila ke-1 ini untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Itu artinya kita harus menanamkan nilai dasar sila ke-1 sejak dini kepada anak-anak bangsa, supaya mereka memiliki jiwa spiritualitas yang tinggi ketika sudah dewasa. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab akan membentuk sumber daya manusia yang peduli akan sesama, sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi di negara ini. Justru akan menimbulkan kerjasama yang menguntungkan. Individu yang terbentuk akan menyadari betapa pentingnya untuk saling menghargai
satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain menimbulkan rasa saling menghormati. Dan jika terjadi kompetisi, maka yang timbul adalah persaingan yang sehat tanpa saling merugikan satu sama lain. Itu artinya sila kedua untuk membangun sumber daya manusia ini sangat berperan penting dan harus dibiasakan diterapkan dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal sekaligus. Sila Persatuan Indonesia tentunya menjadi hal yang penting juga. Persatuan Indonesia memiliki makna yang cukup luas dalam artian menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan berbangsa itu sendiri, menimbulkan rasa nasionalisme dalam generasi penerus. Setiap individu harus mampu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Sumber manusia yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akan menyadari bahwa segala potensi yang dimilikinya harus digunakan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak ada lagi sumber daya manusia yang unggul bekerja di luar, karena individu-individu ini telah ditanamkan jiwa nasionalismenya yang tinggi dari segala bentuk pendidikan, keluarga, maupun pendidikan di kampus, seperti almarhum Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bercerita tentang pemahaman demokrasi. Bercerita tentang pemahaman demokrasi, sila keempat juga mampu membentuk karakter kita, karakter individu yang dapat mengambil keputusan dengan memandang kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan itu sebuah modal dasar membentuk organisasi yang maju. Artinya, jika individu memiliki nilai yang mengandung sila keempat ini, individu itu bersifat unik karena mereka mementingkan bersama di atas individu. Setiap individu mampu bekerja dengan maksimal ketika mampu mendengarkan berbagai masukan dari pihak manapun, sehingga tidak hanya terfokus kepada kepentingan pribadinya, melainkan kepentingan bersama berdasarkan hasil musyawarah. Dan jika individu memiliki karakter seperti ini, sehingga individu ini berpeluang untuk menjadi pemimpin, karena di sini mengajarkan mereka dituntut untuk mementingkan orang lain terdahulu atau kepentingan bersama selain dirinya sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan untuk setiap individu dapat adil terhadap sesama. Sumber daya yang berkualitas pasti akan berlaku adil, tidak hanya kepada sesama. Sumber daya manusia yang berkualitas pasti akan berlaku adil, tidak hanya kepada sesama, tetapi kepada dirinya sendiri, yang diwujudkan dengan kinerja yang maksimal dengan segala potensi yang dimilikinya. Sehingga karakter sumber daya manusia yang unggul seperti ini sangat dibutuhkan dimanapun dan di negara manapun. Dan negara kita pun akan maju dalam segala hal jika sumber daya manusianya seperti ini. Nah, jika kelima sila tersebut dapat diterapkan di setiap individu untuk mencapai sumber daya manusia yang adil, yang unggul, negara kita akan maju dengan pesat. Dan semoga itu menjadi kenyataan dan terwujud.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.